Oke, hari ini hari kedua kita talk walking di kebunnya Pak Bedu di Curug. Dan hari ini beliau ada langsung di kebun dan kita akan nanya langsung kenapa kok bisa kebunnya mau ditewi semua sedangkan durian ini durian montong. Nanti di video ini tonton terus di video ini. Jadi kita tahu alasan mereka kenapa mau ditewi dengan durian-durian premium saat ini. Dan ini kita lagi proses TW. Jadi kemarin lah sudah di TW sama master-master yang dari Konoha ya. Tapi ya nampaknya gagal. Jadi kita coba, kita sama-sama belajar dan sama-sama berbagi ilmu. Kita hari ini TW yang kedua. Ini semuanya ada sekitar 80 batang kurang lebih ini TW. Jadi ini seperti biasa kawan, kita buat lubangnya, buat lubang air juga. Kita lubangnya kira-kira selebar tunasnya nanti. Impress yang akan kita masukkan itu nanti itu kira-kira. Nah ini cuman ada hal-hal yang mendetail yang agak beda dari teman-teman kita yang lain. Bukan cuma sekedar asal beda, tapi karena pengalaman kami dan menurut pendapat kami itu yang lebih baik dan membuat kami itu yang sudah kami berhasil melakukannya. Nanti di video nanti itu ada saya jelaskan itu apa yang mendetail itu. Jadi walaupun kita sama-sama tujuannya sama, ininya cara pandangnya mungkin berbeda dan cara pengerjaannya pun mungkin sedikit berbeda, tapi tidak masalah. Yang penting kita untuk kemajuan petani durian Indonesia. Nah, ini kawan kita potong dan kita ambil. Kalau saya itu kalau ada yang bilang 3/4, tapi kalau saya bilang kalau 3/4 itu terlalu banyak kawan. Itu karena kalau saya itu bagi 3, nah diambil 2 bagian. 2 bagian, ditinggal 1 bagian. Nah, ini interestnya ini. Diambil 2 bagian baru kita tempelkan di sana. Jadi bagaimanapun caranya supaya ini yang sayatannya ini harus nempel ke batang. Nah, ke batang itu harus nempel ke kambiumnya itu. Nah, itulah bedanya. Nah, kalau orang lain ini langsung dikasih ganjal, kayu ganjal ini supaya dia rapat kan. Kalau ada kawan kita yang seperti itu ya. Tapi ya mereka biarlah mereka, itu urusan mereka. Dan kalau saya tidak, sudah ini nanti sudah dipasang keliling baru saya kasih ganjal. Nah, itu untuk menekan supaya ininya lebih rapat lagi itu. Lama sih. Nah, kalau kita pasang gini, itu tekanannya 2 kali. Sudah nekan interest tadi, sudah itu nekan lakban ini. Berarti dia betul-betul kuat kawan. Kemudian dia tidak ini kan batang ini kan ganjal ini kan kayu mati. Nanti kan mati. Langsung. Nah, takut mati Rombongan terkontaminasi ke batangan induknya itu. Ganjal langsung, ganjal Nah, kalau dia taruh di sebelah luar dia kan sini, ditekan oleh ini kan, otomatis ya kan? sekalipun kayu ganjalnya ini tadi mati, tidak kena ke kambium dari dalam itu. Jadi dia tetap steril di dalam itu. Nah, itu kawan, itu pendapat saya dan pengalaman saya. Di setiap orang kita beda. Pada intinya yang mana yang bagus, yang mana yang itu yang kita tiru. Itu kawan, untuk kemajuan durian Indonesia. Jadi ini durian ini ada kurang lebih 1 hektar dan kurang lebih 80 batang. Duriannya durian montong semua. Ini sudah berbuah. Umur sekitar 10 tahunan ini. 10 tahun. Dan semuanya di TW diganti. Ada juga durian Mas Murni, andalan Lubuk Linggau. Yuk, sudah. Ini kenapa diganjalnya? Ini diganjal supaya ini rapat. Ini yang kita ini rapat sampai ke bawah. Iya ya. Lalu ini tadi ganjalnya di luar setelah diikat, setelah dilakban. Biasanya kan ganjal ini ditempel dulu baru dilakban. Apa bedanya, Om? Oke. Kalau yang kemarin-kemarin di YouTube kawan-kawan kita kemarin ya, itu pasang
ini tunas, Iya. langsung diganjal barengan sama tunas, baru kita ikat. Oke. Sedangkan punya kita pasang tunas, kita ikat rapat, baru kita pasang ganjal. Jadi kelebihan dan kekurangannya kalau langsung kita pasang ganjal itu awet, bukan awet apa, irit di lakbannya. Oke. Sedangkan kekurangannya ini sering busuk. Kalau karena ini kan mati kan, Iya. batang mati. Nah busuk terkontaminasi ke batang calon induk. Kemudian kalau kita kemarin itu dia ngencangnya cuma sekali. Kalau ini coba, ini kan sudah ada lakban, kita ganjal sini. Nah berarti rapat dia itu kencangan dia itu 2 kali kencangan. Sudah nekan batang, nekan lakban. Oke. Jadi dia betul-betul rapat. Insya Allah anti gagal. Oke. Ini kan pohon bawahnya udah 10 tahun nih Om. Nah, Nah, ini setelah disambung ini nanti berapa tahun berbuah Om? kalau sudah begini, insya Allah 2 tahun, 3 tahun sudah bisa kita buahkan. Tergantung dari Perawatan yang pasti. Kalau siap. kayak gitu tuh, coba lihat itu. Kayak gitu sudah 10 tahun pun tidak akan buah itu. Oke Om, terima kasih atas penjelasannya ya. Iya. Semoga sukses selalu. Itu kawan, anggota kita lagi sambung menyambung menjadi satu, jadi pengganti KTP. Ini kita lagi bersama Pak Bedu. Pak Bedu ini pemilik kebun montong yang kurang lebih 80 batang. Ini gimana Pak ceritanya? Kok montong sudah besar, sudah 10 tahun Pak ya? Ya, lebih kurang. Sudah 10 tahun tapi mau di TW dengan Oci. OC. Gimana ceritanya Pak? Kan sudah mau di TW, sudah Pak, sudah di TW. Iya, Terakhir itu, iya. Pak. Sudah semua. Keputusan yang berat. Iya, 4 bulan saya mikirkan, Pak. Jadi Karena ini gagal nih, Pak. Kita kalau montong itu beratnya itu rata-rata di atas 6 kilo, Pak. 6 Tapi kilo. rasanya tuh nggak ada. Nah, Itu ada yang masak, ada yang masih mengkal, ada yang nggak ada rasa sama sekali. jadi itulah kawan yang sering kami di Peduli, Perkumpulan Petani Pengusaha Durian Unggul Indonesia itu kami gaung-gaungkan. Masalahnya montong itu ya itu kurang cocok kalau daerah kita Sumatera kan. Jadi ada orang ngomong, itu karena daerah panas. Kalau daerah pegunungan montong itu bagus. Ini daerah Curup kawan. Ini Rejang Lebong. 700 MDPL. Berapa? 700 MDPL. Nah, 700 MDPL. Jadi Jadi montong. kalau mau tanam durian itu pelajari dulu iklimnya, cocok dengan tidaknya tempat kita, jangan asal kata orang. Kalau Nah. kata orang ini saya Nah. gagalnya. Ini gagalnya. Ini bukti ya. Kurang lebih 80 batang. Ini sudah 2 hari kami TW ini di sini. Dan semuanya Ini di nih, Pak, TW. dikasih nih. Ah. Tutup. Nah, ini yang baru ini. Jadi Jangan sampai menyesal seperti saya. jadi itulah kawan, kita berbagi pengalaman, sama-sama belajar. Jadi salam kompak selalu untuk petani durian Indonesia. Nah, itulah kawan pesan dari Pak Bedu, pemilik durian kurang lebih 1 hektar atau kurang lebih 80 batang durian di TW semua dengan OC. Jadi semoga pesan dari beliau tadi bisa menginspirasi kita semua. Amin.